Baik, batas duha sampai zuhur. Selagi belum zuhur ibu masih ada kesempatan. Tahajud sampai subuh. Jadi kalau sudah azan subuh sudah selesai. Bahkan ibu misalnya tidur sebelum isya, sebelum sholat isya tidur. Akhirnya begitu bangun ibu sempatnya sholat isya, nggak sempat sholat lain-lainnya sudah azan. Jadi nggak sempat sholat lainnya udah azan. Maka sebenarnya sholat isyanya ibu tuh sudah dianggap ada tahajud, pahala tahajudnya dapat juga. Jadi sholat yang dilakukan setelah kita bangun tidur itu secara otomatis itu sudah ada pahala qiyamul lailnya tuh sudah dapat di situ. Tapi ya jangan kesenangan gitu bu. Ini kalau kepepet, akhirnya semuanya dipres-presin. Nggak, ini maksudnya biar ibu nggak kecil hati. Tapi kalau ibu punya kebiasaan witir, walaupun nggak jadi, kalau misalnya baru sempat isya, ternyata adzan. Ibu misalnya karena kecapean banget, akhirnya isyanya agak molor. Baru selesai isya, adzan subuh. Belum witir, belum apa gimana. Witirnya dikodok boleh. Jadi udah subuh ibu masih pakai witir boleh. Tapi kalau kayak hajatnya gimana Mi? Kalau hajat itu waktunya bebas, tidak harus malam. Jadi ibu nggak usah ngodok. Hajat itu hajat istikharah itu yang nggak boleh di waktu yang diharamkan. Kapan itu? Habis subuh nggak boleh. Ya, habis asar nggak boleh. Tapi kalau sebelum itu boleh. Sebelum subuh mau hajat, diniatin hajat silakan. Tapi jangan sampai niatin gitu tapi akhirnya jamaah subuhnya nggak dapat. Itu loh bu. Jadi kalau habis subuh hajat nggak boleh. Tapi kalau tadi qobliyah Mi, kenapa boleh subuh? Karena itu bukan sholat sunnah mutlak. Kalau qobliyah itu muakkad, sunnahnya muakkad. Jadi untuk sunnah yang muakkad itu diperkenankan walaupun setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Tapi kalau biasa mengerjakan kan? Biasa mengerjakan. Boleh, kan? Ya kalau misalnya enggak tapi dia mau bertobat, niatnya benar-benar nanti besok mau sholat terus ya nggak apa-apa. Kalau niatnya main-main ya nggak boleh. Niatnya main-main biasanya nggak pernah. Ini main-main aja katanya boleh dah lah gitu. Ini main-main, Allah Maha tahu. Apapun kalau niat main-main ibadah jadi dosa. Jadi nggak boleh menjadikan ibadah permainan, bu ya. Baik, ibadah itu jangan dijadikan guyonan. Makanya paling nggak suka kalau ada orang guyonan masalah sholat, guyonan masalah syariat, guyonan masalah Al-Quran, guyonan bawa hadis Nabi. Itu nggak benar. Itu harus kita sesuatu yang kita muliakan, kita agungkan. Jangan dijadikan guyonan. Makanya nggak suka orang sholat jadikan. Sekarang kan banyak orang tuh main-main urusan sholat. Sholat dengan dijadikan parodi sholat. Guyonan, ngelawak. Jangan syariat dijadikan permainan. Gitu loh bu. Al-Quran, hadis, jangan dijadikan kayak guyonan semuanya. Semuanya kok jadi guyonan terus, mana martabatnya Al-Quran? Makanya pernah Habib Abdullah pernah datang ke satu majelis, ada salah satu ustadz tertawa masalah membaca ayat Al-Quran. Oh itu malah semua orang tertawa, dijadikan guyonan. Jadi mengambilkan poin lucu dari Al-Quran atau hadis itu. Itu Habib marah. Orang dulu dengar Al-Quran nangis. Kita nih kalaupun belum bisa nangis, jangan malah jadiin guyonan gitu loh. Kita belum bisa nangis setiap seperti orang-orang dulu kalau dengar bacaan ayat Al-Quran dibacakan, mereka langsung khusyuk, hatinya langsung bergetar. Itu karena mereka ahli iman. Kita nih imannya lemah. Minimal kalau belum bisa kita derajat bergetar begitu, jangan jadi guyonan. Itu bu ya. Jadi dibiasakan. Syariat kita dibanggakan. Nabi kita bukan guyonan. Hadis beliau bukan guyonan. Sholat bukan guyonan. Al-Quran bukan guyonan. Ini saja, Allah a'lam bishawab.